Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya ingin membahaskan, kamu tahu ada seseorang yang tiba-tiba mengingatmu dan berusaha untuk kembali. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang baru menyadari yang seharusnya dia tidak pergi darimu. Seseorang yang tiba-tiba teringat kembali padamu. Kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia saat ini. Seseorang yang secara tiba-tiba kembali mengingati dirimu. Okey teman-teman, di sini ada dua kartu ya, maka saya terpaksa shuffle kembali. Seperti apa energi dia? Seseorang yang baru menyadari yang seharusnya dia tidak pergi darimu. Siapa seseorang ini yang secara tiba-tiba kembali mengingati dirimu? Okey teman-teman, wow, di sini seperti orang yang mungkin ya detik ini sedang jauh dari kamu teman-teman. Apakah di sini mungkin kalian sudah berpisah atau mungkin kamu sedang berdiling dengan seseorang yang tempat tinggalnya agak jauh dari kamu ya. Di sini mungkin juga ada penglibatan long distance relationship atau saya lebih merasakan energi tadi ya. Seseorang yang mungkin sempat bersama kamu tetapi kemudian pergi meninggalkan kamu dan detik ini berada di tempat yang sangat jauh dari dirimu. Atau energi kedua tadi, seseorang yang long distance relationship dengan kamu di sini ya. Okey teman-teman, saya juga sempat merasakan ada energi cinta yang cukup besar tetapi penghalang kepada hubungan kalian ya. Mungkin adalah jaraknya ataupun mungkin perbezaan-perbezaan lain. Kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, kartu whip. Detik ini teman-teman, kamu mungkin sedang berkonflik ya dengan orang ini atau mungkin sudah cukup lama berkonflik dengannya. Nah, ini mungkin juga ya ada indikasi konflik yang sudah cukup lama tetapi tidak diselesaikan. Atau mungkin kerana kalian berjarak jauh, maka ada konflik yang sering berulang yang terjadi di antara kamu dan dia. Nah, apatah lagi ya, jikalau hubungan ini sekadar di media sosial, tidak ada pertemuan, maka jikalau ada pertengkaran dan konflik, maka itu agak sukar untuk dileraikan. Apabila bersebelahan dengan mountain, nah saya juga sempat merasakan energi yang seperti tadi ya. Kamu sudah cukup lama berkonflik dengan dia, tetapi teman-teman ya, sehinggalah hari ini, seperti tidak ada penyelesaian ya ke arah konflik kalian, seperti itu ya. Okey teman-teman, di sini mungkin ada penglibatan seorang anak. Nah, kamu sesuaikan ya, apakah di sini menarik energi kamu yang sudah memiliki anak atau mungkin menarik energi dia yang sudah memiliki anak. Jikalau kalian berdua tidak memiliki anak di sini, nah ini mungkin juga ada sedikit indikasi ya, hubungan yang masih lagi baru ataupun di tahap awal ya. Dan saya juga sempat merasakan energi selain daripada seseorang yang mungkin memiliki anak ataupun hubungan baru, saya sempat merasakan walaupun kalian sering berkonflik, ada kebahagiaan yang dirasakan di hatinya tentang kamu. Saya sempat merasakannya walaupun child ini bersebelahan dengan whip ya, ada rasa sayang yang begitu kuat. Nah, ini mungkin ya ke arah kamu atau ke arah anak kamu yang sukar untuk dilepaskan. Okey teman-teman, di sini ada kartu birds ya. Wow, sekali lagi mengindikasikan communication breakdown ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi berputar-putar ya. Kalian berdua sering mengalami situasi yang sama, mungkin sering berkonflik, sering berselisih faham. Ada sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi yang menurut saya teman-teman ya, belum sempat diselesaikan. Nah, detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin ingin membuka komunikasi yang baru untuk memperbaiki situasi ini. Teman-teman, orang ini secara tiba-tiba ya mengingat kembali kepada kamu. Saya tidak tahu apakah di sini mungkin ya ada unsur anak yang cukup kuat. Mungkin seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan anaknya. Jikalau itu menarik energi mantan ya. Tetapi saya menangkap gambaran seperti seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang baru tetapi memerlukan upaya ataupun usaha yang sangat berlebihan ya. Di sini mungkin kerana kalian masih berdebat,
kamu mungkin tidak mahu menerimanya, maka dia merasakan ada hambatan yang besar untuk menyampaikan sesuatu dari isi hati terdalamnya dia. Wow, teman-teman, di sini ada kartu Fox ya. Ini banyak energinya, teman-teman. Apakah detik ini dia sedang mencari cara cuba memanipulasikan keadaan agar kalian kembali terkoneksi, kembali berbicara lagi, atau dia seperti seolah-olah ya, walaupun seorang yang cerdas, seorang yang pintar, seperti gagal untuk menemukan caranya. Nah, jikalau saya kombinasikan kartu-kartu ini sepandai-pandai dia, teman-teman, mungkin detik ini dia seperti sedang mati akal, tidak tahu apa lagi yang perlu dibicarakan, bagaimana untuk membujuk hati kamu, kerana apa cara pun yang diambil di sini, seolah-olah dia menemukan jalan buntu. Nah, sepintar-pintar dia, saya menangkap gambaran ada situasi yang agak sulit ya untuk ditangani di sini. Dia sangat merindukan kamu, merindukan kebahagiaan bersama kamu, tetapi seperti ada hambatan yang besar untuk kembali mendekati. Teman-teman, apakah setakat ini kamu mungkin ya dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang? Orangnya sangat pintar, orangnya banyak cara, boleh dikatakan seorang pekerja keras, tetapi ada cara yang menurut saya, teman-teman ya, saya tidak tahu mengapa dia keras dengan kamu. Apakah ini ada kaitan dengan seorang anak atau sebaliknya? Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya, kerana energinya banyak di sini. Okey teman-teman, dia mungkin orang yang bekerja dari rumah, seseorang yang sangat mementingkan privasinya, mementingkan ruang privasinya, begitu ya. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang pandai menjaga keluarga, seseorang yang mungkin hadir daripada keluarga yang besar, tetapi ada kenyamanan luar biasa yang dapat saya rasakan di sini. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang mulai mengingat kamu kembali ya. Ini sangat kuat indikasi seseorang yang mungkin pernah bernikah dengan kamu. Nah, ini mungkin juga ya menarik energi pasangan kamu sendiri. Seseorang yang pernah berkeluarga dengan kamu. Seseorang yang sudah menganggap kamu sebagai keluarganya dia. Teman-teman, mungkin ya beberapa di antara dia di sini orangnya sangat mapan, sangat sukses, memiliki keluarga yang besar, atau mungkin mewarisi ya harta pusaka ataupun rumah daripada keluarganya, daripada orang tuanya, begitu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini. Saya menangkap gambaran orangnya sangat stabil, sangat organized. Segala sesuatu itu akan direncanakan, seperti itu ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seseorang yang secara tiba-tiba mengingati kamu kembali. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Wow, teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang masih lagi berpegang kepada prinsipnya. Seseorang yang tiba-tiba mengingati kamu kembali. Wow, ini teman-teman ya, benar-benar sedang berusaha keras untuk mungkin ya mendekati kamu kerana ada kesepian yang sedang berlaku di dalam hidupnya. Saya menangkap gambaran seseorang yang banyak menghabiskan waktu sendiri. Seseorang yang mungkin ya sedang ditemani dengan masalah hidupnya, masalah yang tidak kunjung pergi ya, dan saya menangkap gambaran di mana dia perlu menyelesaikan segala masalah ini seorang diri. Saya dapat menangkap gambaran seseorang yang mampu untuk mengatasi ya masalah ini seorang diri, walaupun masalah yang datang itu adalah masalah yang cukup besar. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini sedang benar-benar merindukan kamu kerana ada sisi kesepian daripada dirinya. Maka ini mungkin ya teman-teman ya, ketika diberikan ruang dan waktu bersendirian seperti ini, maka sudah pasti ya akan mengingati kamu kembali. Detik ini boleh dikatakan teman-teman dia mungkin ya, saya tidak tahu apakah kondisi latar belakangnya, apakah dia seorang single, baru berpisah dengan pasangan, berpisah dengan kekasihnya, kerana saya menangkap energi kesendirian di sini. Seperti segala masalah perlu dihadapi seorang diri, dia perlu benar-benar mengupayakan sesuatu untuk menyingkir semua masalahnya, dan saya menangkap ada kekuatan untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Kita cuba lihatkan dari pihak kamu pula ya. Jikalau kamu bisa menebak orangnya setakat ini, kita cuba lihatkan seperti apa energi kamu ke dia. Jikalau kamu serba sedikit ya bisa menebak orang ini, seperti apa energi kamu ke dia. Wow, teman-teman, Lilis. Ada indikasi di mana kamu sudah cukup lama mengenali dia. Wow, ini seperti hubungan yang sudah saling mengenal ya. Hubungan yang sudah mungkin bertahun-tahun lamanya. Dan ini juga indikasi di mana kalian berdua sudah cukup matang
untuk menangani segala sesuatu yang terjadi. Boleh dikatakan kalian berdua ini bukan pasangan yang muda banget ya. Boleh dikatakan sudah agak berusia, masing-masing matang, masing-masing sudah cukup berpengalaman. Kamu sangat menyayangi dia. Kamu akan memberikan segala sesuatu kepada dia. Tetapi dengan kemunculan Lilith, wow, saya tidak tahu teman-teman ya, apakah mungkin ada sedikit indikasi, apatah lagi ya, kartu ini akan diletakkan bersebelahan Fox. Nah, ini hubungan yang penuh dengan keraguan. A very suspicious kind of relationship ya. Menurut saya teman-teman ada sedikit indikasi ya, kamu atau dia diposisikan sebagai orang ketiga. Nah, tetapi jika menurut kamu ini tidak ada kaitannya, boleh dikatakan dengan kemunculan Lilith ya, kamu sudah lama mengenali dia. Ini ada hubungan yang sudah cukup lama berjalan, tetapi seperti yang saya rasakan di awal bacaan tadi, konflik yang masih belum kelar. Ada sesuatu yang masih belum diselesaikan sehinggalah hari ini. Okey teman-teman, under the deck di sini ada cloud. Nah, kamu lihat ya, kemunculan cloud mengindikasikan uncertainty, sesuatu yang tidak jelas. Maka di sini teman-teman ya sudah pasti ya, jikalau ada unfinished business di antara kamu dan orang ini, maka sudah pastilah secara tiba-tiba dia akan mengingat kamu kembali. Kerana ada momen kesendirian, keseorangan di sini menghadapi segala masalah hidupnya. Nah, indikasi daripada kartu dari pihak kamu pula menunjukkan sedikit sebanyak entah dia atau kamu yang sudah menarik diri. Teman-teman, ini mungkin dia yang telah menarik diri dari koneksi ini atau kamu yang sempat menarik diri baru-baru ini. Maka jikalau kamu menarik diri di sini, maka ini menjelaskan mengapa secara tiba-tiba dia mengingati kamu kembali. Nah, di sini teman-teman ada energi clouds, energi yang tidak jelas, pikiran yang cukup ribet ya, memikirkan kamu, memikirkan koneksi hubungan kalian. Kerana di awal hubungan ini ada kebahagiaannya. Seperti ada kata-kata yang tidak tersampaikan. Maka di sini teman-teman orang ini benar-benar sedang menghadirkan ya pelbagai pikiran negatif di kepalanya. Saya menangkap dengan kemunculan clouds, boleh dikatakan energinya sedang sangat melekat atau memikirkan kamu. Teman-teman, di sini saya tiba-tiba terpaku melihat angka-angkanya ya. Mungkin di sini ada angka 6, angka 9, angka 19, angka 10, angka 1, angka 3, angka 21, angka 2, angka 11, angka 13, angka 4, angka 12, angka 14, angka 5, angka 30 dan angka 3 sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, teman-teman, nombor-nombor ya atau angka-angka ini mungkin ada kaitan dengan hubungan kalian berdua ya. Mungkin menarik tarikh ulang tahun ataupun tarikh pertemuan, tarikh pernikahan atau juga tarikh perpisahan. Begitu ya, kamu sesuaikan. Tetapi teman-teman ya, entah kenapa ya saya begitu terpaku ya kepada angka di tengah ini. Angka 1, angka 13, angka 4. Cukup signifikan. Kamu sesuaikan, ini menarik angka siapa ya? Baik teman-teman, bagi membantu ke arah readingan hari ini, apa kata kita cari tahu lagi ya, seperti apa ciri-ciri orangnya. Nah teman-teman, kartu di atas ini hanyalah sekadar menarik energinya. Kita cuba lihatkan dengan lebih terperinci ciri-ciri orangnya. Siapa orang ini yang secara tiba-tiba mengingati kamu kembali? Siapa seseorang ini yang secara tiba-tiba mengingati kamu kembali? Dan detik ini ya, sedang berusaha dengan keras untuk kembali ke pangkuanmu. Siapa dia? Wow teman-teman, sepertinya kamu pernah travelling ya dengan orang ini. Mungkin kalian bertemu ketika kalian travelling ataupun mungkin ada kesempatan untuk travelling bersama satu ketika dahulu. Atau mungkin ya, kalian mungkin sempat merencanakan sebuah percutian ya, berlibur bersama, tetapi ini mungkin masih belum dilakukan. Teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin juga ada indikasi di mana kamu akan bertemu dengan dirinya atau mungkin dia yang mengupayakan ya, cuba berusaha untuk kembali bertemu dengan kamu. Dengan kemunculan vacation, saya menangkap gambaran seperti ada seseorang yang akan travelling sebentar lagi atau mungkin ada momen-momen travelling di antara kalian berdua. Okey teman-teman, dengan kemunculan health, selain daripada travelling, mungkin ya ciri-ciri seseorang ini dia mungkin seorang doktor, seorang perawat, seseorang yang ada kaitan dengan dari bidang perubatan, seseorang yang sangat menjaga kesihatannya, atau dia mungkin seorang yang sudah berusia tetapi masih memiliki penampilan yang kuat.
Ya, mungkin seseorang yang awet muda, tidak terlihat seperti usianya, dan saya menangkap gambaran orang yang mungkin ya sangat giat berolahraga, rajin ke gym ya, mempunyai gaya hidup yang cukup sihat. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang mungkin menjaga pola makannya, menjaga dietnya begitu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lain. Teman-teman, orang ini orang yang memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Tetapi dengan kemunculan Ladybird, saya menangkap gambaran seperti hubungan ini tidak bertahan lama. Memang ada rasa cinta dari si dia. Dia menerima cinta kamu, kamu juga sangat mencintainya. Tetapi dengan kemunculan Yes ini, entah kenapa ya, saya sempat merasakan ini seperti sebuah persinggahan yang tidak lama. Kamu seperti dapat merasakan kebahagiaan dengan si dia. Tetapi malangnya, kebahagiaan ini tidak lama. Ada yang datang dan pergi ya dalam hidup kamu. Seseorang yang tiba-tiba mengingati dirimu. Teman-teman, dia mungkin seorang yang berzodiak daripada elemen udara ya, air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Nah, ini mungkin menarik zodiak kamu. Ini mungkin sempat menarik zodiak dia ataupun kalian berdua. Wow, teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, saya sempat merasakan apabila meletakkan kartu lilis bersebelahan dengan fox. Nah, ini tidak dapat dinafikan lagi ya. Someone else. Teman-teman, hubungan kamu dan dia melibatkan orang lain. Nah, ini tidak semestinya pasangan sah. Contohnya, kalian mungkin lovers ya. Kamu single, dia single. Tetapi salah satu atau kedua-duanya tidak selesai dengan orang masa lalu. Contohnya, ketika dia mengenali kamu ya, dia mungkin masih lagi terikat dengan orang masa lalunya. Ada seseorang yang hadir di antara kalian berdua. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seperti orang ketiga ini ya, mungkin yang menjadi penghalangnya, menjadi mountainnya, menjadi penghalang kepada hubungan kalian di sini. Kamu sesuaikan, orang ketiga ini siapa? Orang yang single, pasangan sah, siapa saja ya? Okey teman-teman, dia adalah seorang yang narsistik menurut kamu. Orang yang ingin mengontrol kamu, ada kalanya membuatkan kamu merasakan tidak percaya diri atau sempat meremehkan kamu, merendah-rendahkan kamu agar dia terlihat lebih penting, lebih diutamakan, membuatkan kamu merasa rendah sementara dia seperti diagung-agungkan. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara dia mempunyai sikap yang seperti ini, menginginkan perhatian secara berlebihan, ada kalanya cukup menyudutkan dan sangat menekan kamu. Kamu sempat merasakan begitu banyak tekanan ketika menjalankan hubungan ini dengan dia. Nah, apabila dikombinasikan dengan kartu whip ini, boleh dikatakan ada beberapa di antara dia yang sempat berkeras ya, mempunyai sikap yang cukup keras terhadap kamu. Mungkin ya, mengasari kamu, benar-benar mengasari kamu ya, di mana kamu cukup tertekan, cukup disakiti di sini. Teman-teman, kamu sesuaikan ya. Tidak semua kartu ini akan resonate dengan seseorang. Kamu ambil mana yang berkaitan sahaja. Okey teman-teman, goal digger. Beberapa yang lain boleh dikatakan sangat suka memanfaatkan kondisi keuangan kamu apabila melihat kamu ini seorang wanita atau lelaki yang berkemampuan. Apatah lagi kamu seorang yang berhati mulia, orang yang baik ya. Dia seperti ingin memanipulasi, menggunakan kebaikan kamu dengan sepenuhnya. Nah, berbuat seperti seolah-olah mencintai kamu, mengutamakan kamu, memberikan kamu perhatian, tetapi sebenarnya niat terdalam si dia mungkin untuk mengaut keuntungan ya, mengambil keuntungan dari kamu, menggunakan segala fasilitas yang kamu berikan, menggunakan keuangan kamu habis-habisan. Nah, seperti itu. Teman-teman, ini juga sempat ya menarik energi seorang gold digger. Seseorang yang benar-benar akan memanfaatkan segala kondisi keuanganmu. Okey teman-teman, di sini ada banyak energinya. Kamu hanya perlu ambil yang perlu sahaja. Seseorang yang ada indikasi yang dapat dikaitkan dengan energi seseorang. Okey teman-teman, kita ke tema hari ini ya. Kita cuba lihatkan. Mengapa kini dia ingin kembali padamu? Mengapa kini dia berusaha untuk kembali kepadamu? Seseorang yang secara tiba-tiba mengingati kamu. Mengapa ada keinginan luar biasa untuk kembali mendekatmu? Wow, teman-teman, justice. Apabila berbicara mengenai kartu justice ini, teman-teman ya,
Saya menangkap gambaran seperti orang ini mungkin ya, bekas isteri suami kamu, mungkin juga pasangan sah kamu, jikalau ini tidak berkaitan dengan kemunculan justice. Wow, ini indikasi kuat ya. Seseorang yang mulai melihat ke arah kesilapan, kesalahannya dia. Dia sebenarnya sedang dihukum akan kesalahannya sendiri. Kemunculan justice ini adalah hukum tabur tuai, teman-teman ya. Apa yang telah dia lakukan perlu ditanggung sendiri. Maka dengan kemunculan justice, kamu pasti bertanya ya, mengapa tiba-tiba dia mengingat kamu dan berusaha keras untuk kembali. Dengan kemunculan justice, teman-teman, dia mulai menyedari segala kesalahan, kesilapannya dia. Nah, menurut dia mulai sedar. Sepatutnya, seharusnya, dia tidak pergi meninggalkan kamu di kala itu. Nah, ada kesilapan di sini dan dia mulai mempelajari daripada kesilapan-kesilapannya. Maka ada kesedaran untuk kembali mendekat kamu. Kita cuba lihatkan lagi ya. Wow, Knight of Swords. Ini ada energi, teman-teman ya. Seseorang yang mulai tekad untuk memperjuangkan kamu kembali. Saya tidak tahu ya, daripada kartu Knight of Swords ini, mungkin ada kata-kata yang seperti saya katakan tadi, tidak sempat untuk disampaikan. Dan detik ini dia seperti begitu berkobar-kobar semangatnya untuk menyampaikan sesuatu yang terbuku di dalam hatinya sejak sekian lama. Teman-teman, dia benar-benar mencari cara ya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi saya sempat merasakan kamu mungkin memblokir, tidak mahu berkomunikasi dengan si dia. Maka apabila ada kondisi diam-diaman, kamu yang mungkin menutup akses, membuatkan dia kembali menyedari akan segala kesilapannya. Detik ini dengan kemunculan Knight of Swords, dia seolah-olah mencari cara untuk kembali berkomunikasi dengan dirimu. Apabila dia menyedari energinya sudah tidak dilayan, maka teman-teman ini menguatkan lagi ya nekat di hati untuk berbicara denganmu. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman ya. Mengapa kini dia ingin kembali padamu? Apa yang men-trigger dia? Nah, teman-teman, dia sempat merasakan telah mengecewakan kamu, menyakiti kamu, melakukan sesuatu yang boleh dikatakan tidak adil untukmu. Teman-teman, orang ini mungkin sempat memalukan kamu, memalukan bukan sekadar memalukan kamu seorang ya, mungkin memalukan kamu di depan keluargamu, dengan adik-beradikmu, keluarga besarmu, dan dia sempat merasakan segala sesuatu yang sudah dia lakukan kepada kamu, kini dirasakannya. Saya menangkap gambaran seseorang yang mulai mengingati ya, bagaimana dia benar-benar melukai perasaanmu. Nah ini teman-teman ya, apabila dia benar-benar tidak berlaku adil kepada kamu, seperti saya jelaskan tadi, hukum tabur tuai ya, di mana ada perasaan yang sangat marah dengan dirinya sendiri. Nah ini teman-teman kartu Knight of Swords ya, di mana dia sangat marah dengan dirinya sendiri akan sesuatu yang sudah dia lakukan kepada kamu. Maka mencari cara ketika mengingati kamu, mencari cara untuk kembali memperbaiki ini semua. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Mengapa kini dia ingin kembali? Kombinasi ketiga-tiga kartu ini teman-teman seperti ada semangat perjuangan daripada si dia untuk memperbaiki situasi. Tetapi kemunculan justice ya, saya sempat merasakan orang ini benar-benar ya tidak berlaku adil kepada kamu. Ini sesuatu yang mungkin sudah cukup lama ya, ketimbang sesuatu yang baru, dan saya merasakan dia perlu bekerja keras, perlu memperjuangkan ke depannya untuk meyakini kamu kembali. Tetapi apabila dikombinasikan ketiga-tiga kartu ini, saya merasakan kamu seolah-olah ya tidak akan menerima energinya lagi. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman ya. Nah, saya baru menjelaskan seolah-olah kamu tidak mahu ya diganggu, tidak mahu menerima energinya lagi dan kemunculan The Hermit. Di sini teman-teman ini sekali lagi ada indikasi yang cukup kuat seseorang yang sedang introspeksi diri. Mulai merenung ke arah kesilapan dan kesalahannya. Mulai menjadi sosok matang yang sedang bersendirian saat ini. Nah kartu ini resemble ya, cukup sinkron dengan kartu dari pihaknya tadi. Kartu The Tower. Saya menangkap kondisi di mana dia sedang sendirian, mungkin ya berpisah dengan pasangan, berpisah dengan kekasihnya. Ada momen di mana dia meluangkan waktu dengan dirinya sendiri. Mulai merefleksi segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang dia lakukan kepada kamu. Apabila seiring berjalannya waktu teman-teman, dengan kemunculan lilin di sebelahnya, saya menangkap seolah-olah ya, dia mendapat kesedaran, mendapat pencerahan akan sesuatu yang tidak baik yang telah dia lakukan. Nah ini menjadi pelajaran utama di dalam hidupnya dia. Maka detik ini teman-teman seperti ada nekat baru untuk memperbaiki segala sesuatu. Tetapi entah kenapa ya, ketika kemunculan kartu
The Hermit, seseorang yang merenung ini, dia sempat merasakan kamu mungkin tidak akan menerima energinya kembali. Nah, kamu lihat ya, apabila diletakkan bersebelahan Three of Swords, apabila kamu sudah disakiti di sini, maka dia perlu merenungi apakah ketika dia datang nanti, kamu akan menerimanya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. The Wheel of Fortune. Wow, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin mendapatkan kesempatan kembali untuk memasuki kehidupan kamu. Kerana menurut dia teman-teman ya, ada takdir yang menemukan kalian. Mungkin takdir juga yang memisahkan kalian berdua. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika meletakkan kartu The Wheel of Fortune bersebelahan dengan The Hermit, saya menangkap energi kamu yang di sini mulai melepaskan, mulai berpasrah dan tidak mengharapkan dia lagi. The moment kamu melepaskan, the moment kamu tidak mengharapkan dia lagi, nah ini yang membuatkan energinya ketarik kembali, mulai mengingati kamu, berusaha mencari cara untuk mendekati kamu kembali. Teman-teman, jikalau saya gabungkan semua kartu di sini, memang ada koneksi hubungan yang sudah cukup lama. Ini sesuatu yang bukan baru ya, sesuatu yang sudah berjalan agak lama, tetapi seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, sesuatu yang belum kelar di antara kalian berdua. Detik ini teman-teman, ketika kalian tidak bersama, setelah whatever is said and done ya, setelah sesuatu itu sudah diperkatakan, sesuatu itu sudah dilakukan, dia seolah-olah mulai membenahi diri dan merasakan apakah mungkin ada kesempatan kecil untuk mengejar kamu ke depannya. Tetapi dia sedar teman-teman ya, kamu sudah banyak disakiti di sini. Maka peluangnya agak tipis untuk mendapatkan kamu lagi. Maka ada energi surrender juga ya. Seperti mengikuti alur, mengikuti sahaja ya, pergerakan energinya. Saya menangkap ini lebih seperti ingin mengejar tetapi tidak pasti. Nah, begitu ya. Sempat ingin mengejar tetapi merenungkan kembali. Apa yang membuatkan pergerakannya terhambat di sini? Kerana dia menyadari ya bagaimana dia menyakiti kamu di sini. Itu yang membuatkan dia sangat marah, sangat frustasi dengan dirinya sendiri. Mulai memikirkan segala kesalahan, kesilapan yang telah dia lakukan kepada kamu. Nah, itu jikalau saya membaca ya dari kanan ke kiri. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya, The Hierophant. Apatah lagi teman-teman ya, beberapa di antara dia mulai merasakan jikalau dia kembali sekalipun untuk mendekati kamu ya, apakah mungkin keluarga kamu akan menerima dia, atau mungkin kamu di sini sudah kembali bernikah. Ada indikasi di sini ada yang kembali bernikah ya, ada yang sudah bernikah. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk mendekati kamu? Kerana kamu seperti menutup akses, maka dia tidak tahu ya kemajuan hidup kamu, apakah kamu masih single, apakah kamu sudah berpunya dan sebagainya. Begitu ya. Kita cuba lihatkan Under the Deck di sini. Wow, teman-teman. Ada hubungan yang sudah dilepaskan. Dengan kemunculan The Fool ya, saya menangkap gambaran ada kenyamanan yang kamu rasakan tanpa dirinya. Nah, kemunculan The Fool ini ada indikasi kuat di mana hubungan ini sudah cukup lama dilepaskan. Tetapi ada keinginan untuk datang mendekati kamu, membuka lembaran baru. Tetapi ini seperti peluang yang agak tipis. Kerana menurut dia dapat merasakan kamu mulai nyaman sendiri. Nah, ini teman-teman energinya ya. Seperti saya katakan tadi, sama ada hubungan yang sudah cukup lama berjalan atau ada sedikit indikasi energi hubungan baru. Tetapi teman-teman, jika kamu bertanya ya, saya lebih merasakan ini hubungan yang sudah lama berjalan. Ada energi yang sudah dilepaskan di mana kamu mulai nyaman sendiri dan dia juga seperti mungkin ya tidak lagi terikat dengan orang masa lalunya. Jikalau dia tidak terikat dengan pasangan masa lalunya, orang masa lalunya, maka menjelaskan mengapa ya ada seperti keupayaan untuk mendekati kamu lagi. Maka ini teman-teman di waktu kesendiriannya tiba-tiba mengingati kamu kembali. Kerana ada kenyamanan, kebahagiaan yang dia rasakan dengan kamu. Ini seperti ya setelah melakukan kesilapan, dia baru menyadari siapa kamu sebenarnya. Baru benar-benar menghargai kenyamanan yang kamu berikan. Nah, dikala menjalankan koneksi ini dengan kamu, dia mungkin tidak menghargai kamu. Tetapi setelah hubungan ini dilepaskan, dia baru mulai mencari. Seperti itu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini. Kita lihat ya. Di sini ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi zodiak yang lebih mendominasi datangnya daripada Aquarius, Libra, Virgo, Taurus dan juga Sagittarius.
Teman-teman, sekali lagi ya, zodiak yang lebih mendominasi datangnya daripada Aquarius, Libra, Virgo, Sagittarius dan juga Taurus, ditemani oleh Gemini di sini ya. Kita akan buka beberapa kartu lagi teman-teman untuk melihatkan zodiak yang lainnya. Okey teman-teman, di sini ada zodiak Virgo, Scorpio. Perhatikan zodiak bersebelahan ya. Virgo, Scorpio, Scorpio, Virgo, seperti itu ya. Ataupun mungkin Scorpio, Aries, Aries, Scorpio, Libra, Aries, Libra, Libra, Aries, Taurus, Libra, Taurus, Taurus, Libra, atau mungkin Taurus, Capricorn, Capricorn, Taurus, seperti itu ya. Under the deck di sini ada zodiak of course ya, Leo yang tidak pernah meninggalkan bacaan saya ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ke depannya ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Apa yang sangat ingin dia wujudkan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini? Apa yang sangat ingin dia wujudkan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini? Seseorang yang secara tiba-tiba mengingat dirimu. Maka kita cuba lihatkan apa yang ingin dia wujudkan dengan kamu dalam waktu yang terdekat ini. Wow, teman-teman, woman, dice, dog. Teman-teman, saya menangkap gambarannya. Ini kombinasi ketiga-tiga kartu ini sekali lagi ya, seperti energi the cloud tadi. Energi daripada cloud tadi yang menunjukkan ataupun memberikan gambaran seseorang yang pikirannya melekat memikirkan kamu. Apa yang sedang dia fokuskan? Dia sedang memfokuskan kamu di sini. Divine Feminine. Tidak kira lah ya sama ada kamu Divine Feminine, Masculine, tetapi dia sedang memfokuskan kamu di sini. Teman-teman, contohnya begini ya, katakanlah dia seorang pria yang sedang kita bincangkan, energinya sedang sangat memikirkan kamu. Jikalau kamu seorang pria yang sedang menonton, kamu sedang sangat memikirkan dirinya. Saling memfokuskan kepada satu sama lainnya, begitu ya. Nah, kemunculan dice. Nah, ini seperti kartu The Wheel of Fortune. Seseorang yang ingin mengambil kesempatan melihat kepada celah yang ada untuk kembali memasuki kehidupanmu. Nah, ini adalah gambling situation. Teman-teman, jika orang ini mempunyai perasaan yang begitu kuat kepada kamu ya, tidak kiralah sama ada kamu diposisikan sebagai orang ketiga ataupun tidak, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin menyamar seolah-olah ya, seperti kawan kamu, rakan kamu, sahabat kamu, hanya untuk memasuki kehidupan kamu, untuk bersama dengan dirimu, agar dapat merasakan energi kedekatan ya, merasa dekat dengan dirimu. Teman-teman, saya menangkap gambaran dalam waktu dekat ini dia akan mengambil kesempatan yang ada mencari celah untuk memasuki kehidupan kamu kembali. Menyamar sebagai seorang rakan, menyamar sebagai seorang sahabat atau cuba menghulurkan bantuan. Apa saja akan dia lakukan agar dia bisa mendekat kamu. Nah, ini teman-teman ya, energi seseorang ini yang akan melakukan ini dalam waktu dekat ini. Teman-teman, saya merasakan ya, hubungan kalian ini mungkin sudah tergantung sejak sekian lama, mungkin ada isu-isu yang terlepas pandang. Maka dengan kemunculan The Wealth, saya merasakan ada sesuatu yang perlu dilihat dengan lebih dalam lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan dari kalian berdua. Teman-teman, kamu cuba berfikir seperti keluar daripada your comfort zone ya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Saya merasakan seolah-olah jikalau ada penglibatan orang sekitar atau keluarga, mungkin kalian berdua perlu mendalami isu ini ya. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi atau disembunyikan dari kalian berdua agar kamu dan dia tidak bersama. Entah kenapa saya menangkap gambaran yang seperti itu ya. Ada sesuatu yang terlepas pandang di sini. Maka ada isu yang perlu kamu renungkan dengan lebih dalam lagi. Teman-teman, saya tidak tahu apakah di saat dia mulai mengingati kamu, dia discover ya, mulai merasakan ada sesuatu yang terlepas pandang di sini. Nah, kemunculan well mengingatkan kita kepada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mungkin menjadi kendala kepada hubungan kalian berdua. Ketika dia mulai memandang dengan lebih dalam lagi, seperti mendapatkan pencerahan ya, ada lilin di sini, ada cahaya di sini, yang memberikan dia sebuah gambaran yang lebih jelas apa yang terjadi di antara kalian berdua. Di saat dia mulai mengingati kamu, nah di sini teman-teman, setelah mendapatkan kesedaran pencerahan ini, mulai ada tenaga dan ada nekat untuk berusaha untuk kembali kepadamu.
Teman-teman, sekali lagi ya, cuba kamu renungkan. Apakah mungkin orang sekitar, keluarga, ya, melakukan sesuatu untuk menjauhi kalian berdua, sesuatu yang kamu dan dia tidak tahu. Nah, ini possible teman-teman ya, mungkin terjadi. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan pesan daripada hati terdalamnya dia. Apa yang perlu kamu dengarkan dari dirinya saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu melalui bacaan ini? Nah, seseorang ini ya, secara tiba-tiba mengingati kamu. Nah, pasti ada kata-kata yang ingin dia ungkapkan. Kita dengarkan. Since you withdrew from this relationship, I've been so alone without you. Wow, ini begitu sinkron ya. Kerana sebentar tadi saya sempat menjelaskan ya, mungkin kamu yang menarik diri sehingga meninggalkan dia seorang diri. Semenjak kamu menarik diri daripada hubungan ini, aku ditinggalkan seorang diri. Nah, ini begitu sinkron ya, daripada kartu dari pihak kamu, kartu daripada pihak dia. Setelah kamu menarik diri di sini, dia memang ditinggalkan kesepian, terpaksa menanggung segala sesuatu seorang diri. Nah, kartu ini begitu sinkron teman-teman ya. Kita lihat lagi, pesan hati terdalamnya dia, things are not looking so good on my side. Teman-teman, ada banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya yang tidak baik-baik sahaja. Dari sisinya, dari pihaknya, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui yang perlu dia tempuhi atau harungi seorang diri. I never open up my heart for anyone since I left you. Untuk pengetahuan kamu, teman-teman ya, seseorang yang secara tiba-tiba ya, kembali mengingati kamu. Tidak pernah membuka hatinya untuk orang lain di saat kamu mulai pergi. Ketika kamu pergi meninggalkan dirinya atau dia pergi meninggalkan diri kamu, dia tidak lagi membuka pintu hati kepada orang lain. Nah, ini mungkin sesuatu yang sulit untuk kamu percaya, tetapi menurutnya dia langsung tidak membuka pintu hatinya kepada orang lain. Teman-teman, maaf ya, hari ini saya sedikit kelelahan ya. You mean so much to me. Teman-teman, kamu itu begitu berarti dalam hidupnya. Jikalau kamu tidak berarti, maka dia tidak perlu ya secara tiba-tiba mengingati kamu kembali. Maka kamu cukup berpengaruh dalam hidupnya, sehingga meninggalkan kesan yang begitu mendalam, membuatkan dia secara tiba-tiba mengingati kamu kembali. You mean so much to me. Kamu begitu berarti dalam hidupku. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. If you ask me would I come back, the answer is yes. Nah, ini teman-teman. Seperti tema readingan hari ini ya, kamu tahu ada seseorang yang tiba-tiba mengingat kamu dan berusaha dengan secara keras untuk kembali mendekatimu. Jikalau ditanya apakah aku akan kembali, jawapannya adalah iya. Nah teman-teman, jikalau diberikan kesempatan untuk kembali, memutar waktu, dia akan kembali ke pangkuanmu. Tetapi apakah kamu akan menerimanya? Saya tidak tahu teman-teman ya. Saya merasakan energi kamu yang cukup disakiti, maka kamu mungkin akan mereject atau mungkin sudah lama menolaknya. Okey teman-teman, under the deck di sini, do you think I'm far? You are wrong. Jikalau kamu merasakan ada jarak yang memisahkan kalian, dia mungkin berada begitu jauh dari kamu, menurutnya hatinya begitu dekat dengan dirimu. Jarak jauh itu tidak memisahkan kalian. Energi itu tidak akan terpisahkan. Semakin kalian berjauhan, dia merasakan energinya begitu dekat dengan kamu. Do you think I'm far? Apakah kamu pikir saya ini jauh dari kamu? You are wrong. Kerana energinya begitu mendekati kamu, sangat dekat dengan dirimu. Teman-teman, is this how it ends? Wow, teman-teman, dia seperti tahu yang kamu akan menolak energinya ya. Apakah hubungan ini akan berakhir begitu sahaja? Nah, ini teman-teman ya, mungkin ada kekhawatiran yang hadir dalam hatinya. Apakah hubungan ini akan berakhir begitu saja? Maka ada kesedaran di sini. Seseorang yang secara tiba-tiba mengingati kamu mulai sadar, seharusnya dia tidak pergi meninggalkan koneksi ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya, siapa orang ini yang mulai menyesali setelah pergi meninggalkan kamu di sini. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan di sebelah kanan. Kita ambil depan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf X, I, A, C, Y, T, M, Q, W, E, S, D, F, B, P, K, R, G. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat bacaan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa terkadang Tuhan akan menyatukan kamu kembali di hadapan orang-orang yang sempat menghancurkanmu. Di saat-saat tenang,
Dia mulai menyadari bahawa beberapa cinta tidak pernah benar-benar pudar. Mereka tetap tinggal di dalam jiwa, menunggu kesempatan untuk sembuh dan berkembang sekali lagi. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.